warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Fitri Gustensi, saya berperan sebagai perawat. Dan saya Siti berperan sebagai orang tua anak Diana. Baiklah, di sini kami akan melakukan pengkajian. Saya akan melakukan pengkajian kepada orang tua tentang perkembangan pada anak usia preschool. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Baik, perkenalkan saya Fitri Gustensi. Di sini saya dari mahasiswa Stikes Tengku Malatu yang ingin melakukan pengkajian data pada anak usia presekolah ya Bu. Dan mohon minta izin kontraksi waktunya ya Bu, sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik. Sini bentuk pengkajiannya itu dalam bentuk gizi. Setelah itu bagaimana pengembangan kecerdasan otak pada anak. Dan tujuan dari pengkajian ini untuk mengembangkan kecerdasan otak pada anak dan untuk sebagai pengetahuan juga ya Bu kepada orang tua. Baik Bu, itu ada beberapa pertanyaan. Mohon izin ya Bu. Ya. Itu pertanyaan pertama, bagaimana ya Bu proses perkembangan gizi pada anak Ibu dalam kesehariannya, yaitu dalam bentuk makanan, apa saja sih makanan yang dimakan anak Ibu itu dalam kesehariannya? Ya, kalau anak saya sih makannya Bu, ya tergantung apa ya, kayak dia tuh anak ini kan susah makannya kan Bu. Saya kasih sup, kayak makan teh, jadi panik-panik saya muter otak gitu ngasih anak ini makan. Ya, memang anak di usia segitu tuh terkadang susah juga sih makan. Jadi untuk lebih menafsu, lebih supaya dia tuh enak mau makan, kita kasih sop tadi, sop wortel, kentang, protein itu kan. Ya, telur juga, terus sayuran seperti bayam gitu untuk bekal dia. Kan telur juga bisa kan untuk buah bekal supaya teratur perkembangan gizinya, dan juga kita beri vitamin supaya anak itu nafsu makannya itu kuat seperti itu. Nah, setelah itu untuk fasilitas mainannya apa saja ya Bu? Fasilitas mainan anak Ibu di dalam rumah? Umur anak saya kan 5 tahun, jadi saya ngasihnya tuh mainnya yang sesuai sama umur dia, kayak saya kasih dia nggak main masak-masakan tapi di area rumah gitu, main prosot-prosotan gitu. Ya, di usia tadi 5 tahun ya Bu. Di usia 5 tahun tuh memang mainannya seperti nggak mainan anak usia 2 tahun lagi ya Bu ya. Jadi kadang dia dengan usia segitu tuh bosan dengan permainan seperti itu. Jadi kita fasilitasi anak itu dengan mainan seperti jengkit-jengkit, pesulatan tadi. Setelah itu kayak kan ada mainan putaran-putaran anak tuh. Jadi supaya anak tuh ada nuansa wawasan yang luas untuk bermain dan kecerdasan otaknya itu berkembang, berjalan gitu Bu ya. Nah, untuk berbahasa di rumah, bagaimana cara Ibu dan keluarga untuk berbahasa keseharian? Kalau saya sih ngajarin bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia. Saya kan orang Melayu dan saya Ibu aslinya orang Melayu. Nah, untuk cara kita berbahasa kepada anak, sebaiknya kita ajari anak itu untuk berbahasa yang baik dan benar, untuk berbahasa Indonesia dan bahasa yang baik, bahasa yang tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh seorang anak. Nah, setelah itu kita ajari juga belajar membaca seperti belajar membaca buku, belajar membaca huruf A, B, C. Itu di usia 5 tahun kan usia taman kanak-kanak ya Bu, usia anak sekolah TK. Jadi kita ajari anak membaca ABC tadi, huruf abjad. Setelah itu untuk bermain di luar, apakah Ibu memberi kesempatan kepada anak Ibu untuk bermain di luar? Bagaimana sosialisasinya kepada anak Ibu seperti itu? Kalau saya bermain di luar sih cukup di pekarangan rumah ya Bu ya, kadang saya suruh teman
teman-teman, karena teman-teman dia datang gitu main di area luar supaya dia mengenal apa aja sih, biar dia pandai berinteraksi sama teman-temannya gitu aja. Nah, baiknya untuk di usia 5 tahun ini kita lihat bagaimana perkembangan dia kepada anak-anak sosial. Jadi pada usia segitu kan, pada usia 5 tahun itu kan seorang anak-anak itu senang bermain kepada teman-temannya yang di luar. Jadi kita beri kesempatan kepada dia untuk bermain kepada anak-anaknya, kepada teman-temannya, teman sebaya. Itu kita beri kesempatan untuk orang lain dan kepada orang yang dewasa, bermain kepada orang yang dewasa juga, supaya wawasannya lebih luas, lebih kenal tentang lingkungan sosial. Setelah itu bagaimana cara ibu untuk mengenali kepada dia tentang fisik? Kalau tentang fisik ya Bu ya, kan dari tangan kan Bu, tangan kirinya ini ya untuk menyuci, misal mencebok gitu, tangan kanannya khusus gunanya untuk menulis gitu. Fisiknya tuh ya kalau di luar tadi tuh saya batasin, saya kasih tahu area-area yang nggak boleh dilihat sama orang gitu. Nah, untuk usia segitu juga kita sudah mengetahui identitas anak kita tadi laki-laki, perempuan. Jadi kita kasih tahu kepada dia, kita beritahu, nak, kamu seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh terlalu bebas pada perempuan. Kita ajari kepadanya. Setelah itu kita kita ajari untuk bagian-bagian tubuhnya, bagian tubuh yang sensitif, apa yang tidak boleh disentuh. Kalau yang perempuan kan sangat sensitif tuh ya Bu ya, dan tidak boleh terlalu bebas. Jadi mana tangan, mana kepala gitu. Terus mana bagian yang tidak boleh disentuh seperti kelamin, seperti itu. Terus berpakaian sesuai jenis kelamin. Tadi anak ibu apa? Perempuan. Nah, berarti dia pakai baju perempuan. Jangan pakai daster ya Bu. Nah, daster itu untuk orang dewasa ya Bu ya. Nah, itu kita untuk kecerdasan otak pada anak, kita bimbing anak untuk mengganti bercerita, untuk berbagi cerita. Bagaimana cara ibu untuk membimbing anak ibu untuk keterampilan di rumah? Maksudnya ngajarin Belajar ya. Kalau belajarnya saya cara memegang pena, menulis abjad-abjad gitu, mengenal huruf sih. Nah, untuk seperti itu kita ajari anak untuk berbagi cerita juga. Ketika mau tidur kan ada tuh, mau tidur kita ajari, bisa juga dengan cara seperti itu kita ajari untuk dia berbagi cerita. Nah, tadi di sekolah apa aja ceritanya? Coba ceritakan sama ibu. Seperti itu. Nah, juga kita ajari dia untuk melakukan hal yang sederhana gitu. Pekerjaan yang sederhana seperti menulis, seperti itu. Nah, untuk nilai moral, bagaimana cara ibu mengajar kepada anak-anak ibu untuk nilai moral? Ini kan ada nilai moral itu kan ada nilai agama, nilai untuk kebudayaan. Kalau saya sih, kan 5 tahun sudah saya ajari mengaji. Dan nanti kalau misalnya saya kan, kalau dia sudah masuk SD nanti mau saya antar MDA gitu kan. Jadi kalau yang nilai moral itu kayak kalau bicara sama orang tua tuh kayak gini, sama orang lain tuh lebih tua dari dia tuh kayak gini, kayak gitu Bu. Ya, ibu benar. Kita ajari kepada dia yaitu bagaimana cara berbicara yang baik dan benar. Setelah itu kita ajari juga dalam melibatkan kegiatan keagamaan. Kita ajari untuk membaca kalau untuk anak usia 5 tahun Iqra, supaya di usia 8 tahun nanti 9 tahun dia bisa membaca Al-Quran, seperti itu. Dan juga kita juga bisa
mengajarkan dia untuk menghafalkan apa surat-surat doa pendek seperti itu. Nah, untuk mengontrol anak dalam apa kesehatan posyandu, apakah sering ibu membawa anak ke posyandu? Posyandu sih Di usia yang 5 tahun. ya kan dia kan udah sekolah TK. Jadi kan usia apa posyandu sudah habis. Jadi udah nggak posyandu lagi sih, cuma saya kasih vitamin aja gitu. Untuk kondisi pertumbuhan anak ibu sekarang bagaimana? Jadi maksudnya Pertumbuhan anak ibu sekarang itu sehatkah, baikkah? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita lihat kondisi pertumbuhan anak. Jadi jika anak itu di usia 5 tahun ini rentan ya Bu ya. Rentan dia demam, rentan dia sakit. Nah, jadi di usia segitu kita melihat anak kita dalam keadaan baikkah atau tidak sehatkah. Jadi baiknya kita kontrol aja ke posyandu untuk melihat kondisi tubuhnya gitu. Dan juga kita kasih vitamin juga untuk lihat perkembangan selanjutnya, perkembangan kesehatan anak. Biasanya kan kalau nggak dikasih vitamin itu dia nanti nggak mau makan seperti itu. Nah, dengan kita memberi vitamin, kita bisa mengetahui untuk anak itu nafsu makan atau tidak nafsu makan. Nah, baik Ibu, mungkin pengajiannya cukup sampai di sini yang bisa saya lakukan atau saya pertanyakan. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Bu? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada sih Bu. Baik, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu kepada saya. Saya izin mengundurkan diri, pamit. Jika ada hal atau pertanyaan yang tidak jelas, ada yang ditanyakan lagi, nanti silakan hubungi saya aja di kontak person ya Bu. Ya. Izin pamit ya Bu. Saya di sini perawat Sri. Saya sebelumnya nama ibu siapa ya? Nama saya Febri Gustianingsih. Di sini Bu saya mau mendata anak usia prasekolah dan gizi anak. Di sini saya ditugaskan dari Stikestumpu Maharatu. Apakah ibu bersedia Bu? Insyaallah. Nggak apa-apa ya Bu ya, saya tanya banyak. Nah, saya minta waktunya agak 15 menit. Nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Nah, di sini saya mau nanya Bu, anak ibu sehari-hari makannya seperti apa ya ibu kasih? Untuk anak saya sehari-hari itu seperti makan di usia berapa ya Bu? Iya, anak ibu usia berapa ya? Anak saya usia 5 tahun. 5 tahun ya, kayak mana makannya Bu? Makanannya seperti biasa, nasi, sayur-sayuran saya kasih sama sekali kayak protein gitu untuk proteinnya. Iya, seperti ibu bilang ya Bu ya, anak usia segitu tuh harus kayak makan nasi itu agak jangan dikeraskan biar bagus pencernaannya. Terus kalau makanan dia tuh kayak makan sup, wortel dicampur dengan kentang. Kalau misalnya dia bosan dengan sup-sup gitu bisa ibu buatkan kayak perkedel, tapi jangan sering-sering makan minyak gitu, nggak baik gitu. Nah, kalau anak ibu fasilitas bermainnya apa aja ya Bu ya? Kalau saya boleh tahu. Fasilitas bermainnya main bola, mainan mobil-mobilan. Oh, anak ibu cowok. Ya, main-main masak-masak gitu untuk biasalah kesenangan Iya. dia hari-hari seperti itu. Bilang kalau anak usia segitu mainannya jangan kayak usia 3 tahun lah ibu ya, nanti bosan pula dia gitu. Iya. Kayak ya bisa lah main di luar kayak main pelosot-pelosotan dikasih gitu. Kalau bahasa dia di rumah sehari-hari bahasa apa yang digunakan Bu? Biasanya saya kan asli Jawa gitu. Saya mengajarkan anak saya itu untuk berbahasa Indonesia pada dia kan ngomong. Sepertinya dia kalau ngomong tuh nggak pernah hilang sih kata-kata apakah gitu. Apakah mau kemana bunda gitu, mau kemana ibu gitu. Seperti itu. Anak itu bahasanya masih bahasa kayak bahasa vakum lah Bu ya, untuk kayak apa. Jadi saya itu boleh mengenal budaya tapi jangan terlalu gitu kan, maksudnya itu bukan terlalu apa, anak tuh harus
tahu juga bahasa Indonesia gitu. Iya. Jadi sama temennya tuh bawa nanti dia bahasa bahasa kita. Jawa, makanya saya ajarkan pada dia untuk berbahasa Indonesia Iya. seperti itu sih. Nah, kalau bermain di luar kayak mana Bu? Ibu kasih main di luar atau di dalam aja gitu anak tuh? Biasanya anak saya saya tidak terlalu membatasi dia untuk sering bermain di dalam sih. Saya ajak dia main di luar, saya beri dia saya kasih dia kesempatan untuk bermain di luar, bermain pada teman-temannya supaya tahu di keadaan di luar sih. Ya, seperti saya bilang tadi, anak tuh kan mainannya nggak kayak main anak umur 3 tahun mungkin Bu. Nanti kayak main perosotan tuh kan bisa di area lingkungan di luar rumah gitu kan, main sama teman-temanan, dan dia kayak bersosialisasi itu nanti kalau dia udah kayak SD itu nggak takut lagi milih teman gitu. Kalau misalnya dia di rumah aja nanti dia tuh kan kayak kalau bersosialisasi sama teman itu dia takut, dia pengen menyendiri anaknya, jadi dia nggak berani di luar gitu. Nah, kalau di luar tuh kita kayak mengenal fisik ya Bu ya, dia tuh harus mengenal fisik dia dulu, area misalnya sensitif nggak boleh dilihat sama orang, kita harus ngajar juga gitu kan, kayak harus sama orang tuanya aja yang boleh, kayak dalam buka baju. Pertanyaan selanjutnya Bu, Ibu cara mengajari Ibu di rumah, kalau dia di rumah tuh Ibu ajarin nggak cara belajar gitu? Belajar apa ya Bu? Ya belajar kayak menggambar, menulis gitu. Kalau di rumah saya ajari dia belajar menggambar, belajar menulis, belajar membaca. Ya caranya tuh kayak umur 5 tahun ini kan cara dia menulis megang pensil tuh gimana gitu kan. Nah tapi kita kasih reward kayak oh bagus sih gambar adik nih gitu. Nah kalau tindakan moralnya gimana ya Bu? Tindakan moral saya ajarkan dia untuk mengaji, sama juga sih sholat, kita terapkan agama sholat ya 5 waktu, ajarkan dia itu karena setelah usia 5 tahun nanti 6 tahun 7 tahun udah masuk di SD. Berarti sekarang anak saya di usia TK. Iya, selain itu Bu, kalau misalnya moral berbicara sama orang yang lebih dewasa tuh gimana gitu kan, cara udah bisa kita ajari gitu, karena kan anak ini kan udah kuat di umur segitu kan. Nah kalau Ibu nggak sih mengontrol anak untuk posyandu nggak sih? Iya, biasanya sekarang karena dia udah usia 6 tahun ya sama 5 tahun, 5 tahun lah ya sekarang. Jadi saya tidak terlalu rutin bawa dia ke posyandu karena di waktu itu dia sudah sering saya bawa ke posyandu. Nah kalau itu kan nggak Ibu rutin nggak Pak posyandu kan, jadi gizinya itu harus dibuka sih, kayak seminggu sekali tuh vitamin harus dikasih gitu, vitamin nafsu makan itu ya seimbang lah. Kalau itu kan udah jarang bawa dia ke posyandu gitu. Nah ada yang mau Ibu tanyain Bu? Sebetulnya tidak ada ya Bu ya. Nah, kalau gitu saya mau pamit dulu ya. Yang kurang saya minta maaf dengan waktu Ibu. Ya mari Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.